Oke, aman, aman, aman. Rekamannya udah selesai kok. Tenang aja. Enggak. Kamu nggak usah keluar dari ruangan rekaman ini ya. Nggak usah. Em, aku lagi pengen ngobrol aja sama kamu. Iya, yang lainnya memang udah pada pulang. Makanya tinggal berdua doang kan. Aku sama kamu di sini. Dan mumpung tinggal berdua, makanya aku pengen ngobrol sama kamu. Bentar aja. Nggak apa-apa kan? Iya, aku tahu ini udah malam. Aku tahu kok. Tapi kenapa sih memangnya kalau udah malam? Salahkah kalau aku pengen ngobrol bentar sama kamu? Nggak usah buru-buru. Em, pintu ruang rekamannya udah aku kunci. Iya, ya tenang aja, nggak usah panik. Nggak usah panik. Aku tahu kamu pengen buka pintu ruang rekaman terus kamu pergi dari studio ini kan? Tapi udah aku kunci. Aku udah kunci dari luar soalnya. Ya coba aja, nggak apa-apa. Coba aja tarik gagangnya, terus kamu buka paksa pintu ruang rekamannya sampai kamu puas. Nggak apa-apa, coba aja. Pasang headsetnya lagi, ayo. Jangan dilepas. Pasang headsetnya. Bagus. Tenang aja. Nggak usah panik. Aku tahu kok. Eh, ini sama dengan aku kunci kamu di ruang rekaman. Tapi kan meskipun aku di ruangan operator, kamu di ruangan rekaman, kamu masih bisa dengar suaraku kan? Iya. Iya udah tenang aja, nanti bakal aku bukain kok pintunya buat kamu. Pintu itu kan masih bisa dibuka. Aku pegang kuncinya kok. Nih, ini kuncinya sama aku. Kan? Tapi nanti ya. Sabar dulu ya. Iya, aku kunci kamu bukan buat nyakitin kamu atau semacamnya. Aku cuma pengen ngobrol aja sama kamu, tapi biar kamu mau dengerin aku, biar seenggaknya full kamu dengerin aku. Makanya aku kunci kamu. Soalnya dari kemarin kelihatannya kamu sibuk banget ya. Sibuk rekaman, sibuk ngetek. Bahkan saking sibuknya kamu ngetek beberapa jam terus selesai kamu langsung pulang. Padahal kan aku pengen ngobrol sama kamu. Aku tuh kangen banget sama kamu tau gak? Shh, tenang aja. Nanti pintunya rusak loh. Malah aku nggak bisa buka pintunya gimana? Nanti malah kamu nggak bisa keluar. Udah ya. Aku tahu kok kamu pengen cepat-cepat pergi dari sini. Kamu udah ngerasa takut ya kan? Jadi tenang aja, tenang aja. Aku nggak bakal nyakitin kamu kok. Kan kita ada di ruangan yang berbeda. Nggak mungkin kan aku bisa nyakitin kamu. Bahkan nyentuh kamu pun aku nggak bisa kan? Yang bisa kulakukan ya cuma ngeliatin kamu dari balik kaca ruangan rekaman ini sambil natap kamu. Natap mata kamu yang indah itu. Udah. Shh, tenang aja, tenang. Coba kamu tenangin diri kamu, oke? Tenangin diri kamu. Tarik nafas, buang pelan-pelan, oke? Aku tahu kok. Aku dengar kamu minta tolong. Aku dengar kamu minta buat aku bukain pintunya. Aku juga dengar kamu pengen cepat-cepat pulang dari sini dan mungkin kamu juga nggak suka sama cara aku yang kayak gini. Tapi maaf ya, aku pengen ngelakuin ini. Aku pengen dapetin perhatian dari kamu secara jelas. Dan kamu juga nggak perlu takut. Aku nggak bakal ninggalin kamu kok. Nggak mungkin aku ninggalin kamu dalam kondisi terkunci kayak gitu kan? Kamu tahu itu kan? Hah? Padahal,
Padahal selama ini kamu yang terus nyari aku ya. Tapi sekarang malah aku yang nyamperin kamu lebih dekat. Malah aku bikin kamu gemeter ketakutan kayak gitu. Apa aku yang terlalu kejam ya? Atau terlalu dadakan? Atau terlalu ngagetin buat kamu? Tiba-tiba dikunci. Terus tiba-tiba kamu ngerasa kayak aku ini adalah orang yang jahat. Enggak kok, enggak. Tenang aja ya. Sekarang dengerin aku. Aku gak bakal masuk ke ruangan itu, oke? Tenang aja, aku gak bakal ganggu kamu. Aku gak bakal nyentuh kamu sama sekali, oke? Semua jalur udah aku matiin juga. Tenang aja, gak akan ada yang bisa ganggu kita. Gak akan ya ada orang yang bakal motong pembicaraan kita. Dan aku juga gak bakal nyentuh kamu karena secara teknis itu gak akan pernah terjadi. Karena kita ada di dua ruangan yang berbeda. Oke? Oh, iya. Aku yang matiin semua jalur frekuensinya. Yang kunyalain ya cuma monitoring aja. Makanya kamu bisa dengar suaraku kan? Iya, kamu bisa dengar suara aku tanpa ada orang lain yang juga bisa dengar obrolan kita. Jadi tenang aja. Kalau kamu mau ngobrol, kamu mau mengeluarkan suara kamu juga bisa kok. Aku masih bisa dengerin suara kamu. Tombol nyala monitoring juga masih sama aku kan? Aku tinggal pencet aja buat dengerin suara kamu. Iya. Aku yang lakuin itu. Aku yang matiin salurannya, aku yang kunci kamu dari luar, dan aku yang juga paksa kamu buat dengerin aku. Tapi bukan karena aku gila kok. Ya mungkin sedikit sih, tapi enggak. Kalaupun aku gila ya, aku lebih suka dibilang cinta gila. Tapi kamu juga tahu kan, perasaan yang terlalu lama ditahan itu pasti selalu berubah jadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Aku cuma berhenti pura-pura normal aja. Ya, sementara kamu masih sembunyi, kamu berusaha jauhin aku entah karena apa. Bahkan sekarang kamu diam. Padahal sebelumnya kamu yang selalu nyari-nyari aku. Atau mungkin kamu deketin aku cuma karena biar kamu bisa masuk ke studio rekaman ini. Biar kamu punya job. Makanya kamu deketin aku. Biar kamu dapat posisi ya. Tapi ya, aku gak peduli sih. Yang aku peduliin ya cuma perasaanku yang sekarang ini. Aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu gara-gara perhatian kamu yang kamu kasih ke aku. Masalahnya, aku tuh suka banget sama perhatian yang kamu kasih. Kamu kasih aku makan siang. Kamu kadang juga beliin aku kopi. Kadang kamu ngajakin aku jalan. Bahkan kalau kamu ingat, di awal-awal kita ketemu, selesai rekaman kamu selalu ngajakin aku ngobrol kan? Tapi kenapa sekarang kamu diam? Kenapa sekarang kamu seakan-akan mau menjauh dari aku? Kenapa? Apa gara-gara kamu udah masuk ke studio ini? Makanya kamu gak ngerasa butuh aku lagi? Sebenarnya yang jahat itu siapa sih? Kamu yang manfaatin aku atau aku yang ngunci kamu di ruang rekaman? Siapa yang jahat? Kalau emang aku yang jahat ya gak apa-apa juga. Aku rela kok jadi orang yang jahat biar aku bisa dapetin kamu lagi. Biar kamu perhatian sama aku lagi. Biar kamu bisa ngelihat aku lagi. Oh, sayang. Aku bilang percuma kamu dobrak pintunya. Ruang studio itu kan kedap suara. Temboknya itu kan tebal. Pintunya juga udah aku kunci kan?
Jadi sekarang kamu bebas keluarin semua suara kamu. Gak usah malu-malu. Gak usah takut kalau aku denger kamu nangis, gak apa-apa. Malah justru aku pengen denger kamu nangis. Soalnya ya aku kan suka juga dengerin suara kamu waktu kamu lagi nangis. Pokoknya semua reaksi kamu tuh aku suka. Semua hal yang selama ini cuma bisa aku bayangin, bisa jadi kenyataan kalau misalkan aku ngelakuin ini. Ngeliatin kamu sedih, ngeliatin kamu nangis, ngeliatin kamu ketakutan. Dan kamu gak perlu nahan diri lagi. Gak ada yang ngeliatin kamu kok selain aku. Dan aku justru lebih suka kamu yang jujur, kamu yang rapuh, kamu yang lemah. Dan kamu ya pengen lari tapi gak bisa lari. Iya, mungkin selera aku agak aneh sih, agak beda ya. Tapi justru itu yang bikin aku tertarik. Soalnya, aku ngeliat kamu tuh memang kelihatannya mukanya memang muka-muka yang banyak banget pikiran, tapi entah kenapa kamu pengen ketawa, kamu selalu tersenyum di depan teman-teman yang lain ya kan? Aku penasaran. Dan selain aku suka sama kamu, aku pengen perhatian sama kamu, aku juga penasaran sama kamu, makanya aku ngelakuin ini. Karena kamu gak pernah sedikit pun ngelirik aku sekarang. Kamu tahu gak berapa lama aku merhatiin kamu? Kira-kira berapa lama? Menurut kamu aja ya, silahkan kamu tebak. Jawab aja, gak apa-apa. Bukan cuma sekali atau 2 kali. Aku selalu merhatiin kamu secara utuh. Tapi sering. Sampai-sampai ya, aku gak bisa ngelepasin kamu dari kepala aku. Setiap malam, setiap kali aku mau tidur, bahkan aku berharap kamu ada di mimpi aku. Meskipun cuma mimpi, tapi aku bisa ngobrol sama kamu. Aku udah seneng banget. Apalagi sekarang. Di dunia nyata aku bisa ngobrol sama kamu. Ya meskipun kamu ketakutan, kamu pengen lari. Tapi sayang banget itu gak bisa. Kamu aja yang gak sadar ya kan? Kamu aja yang gak sadar kalau aku tuh selalu perhatian sama kamu. Dan sekarang akhirnya kan kamu ada di tempat dimana kamu gak bisa ngelupain aku. Gak bisa ngecilin suara aku. Gak bisa skip. Gak bisa pindah. Kalau misalkan kamu berani lepasin headphone kamu, aku bisa aja pakai speaker. Jadi ya meskipun kamu nutup telinga kamu, suaraku masih tetap kedengeran kan kalau aku kencengin volumenya. Iya, gak apa-apa. Nangis aja, teriak aja minta tolong gak apa-apa. Aku bakal dengan senang hati mendengarkan suara-suara kamu dan menikmati jeritan kamu. Karena untuk sekali ini aja, aku gak perlu rebutan perhatian sama yang lain. Di momen ini, di detik ini juga, perhatian kamu tuh full cuma buat aku. Ya meskipun dengan rasa ketakutan ya. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Kenapa kamu mundur? Kenapa? Kamu mulai gelisah ya? Mulai gak tenang? Aku udah bilang kan?
Aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh suka sama kamu karena perhatian-perhatian yang kamu kasih buat aku. Aku juga bakal pastiin, semakin kamu nolak, semakin kamu capek sendiri. Aku itu gak bakal nyerah gitu aja. Em, Mungkin habis ini kamu bakal ngelaporin aku ke polisi atau ke teman-teman kamu. Tapi sayang banget, itu gak akan pernah terjadi. Kalau misalkan kamu mau bilang atau lapor ke teman-teman kamu, ya kayaknya teman-teman bakal lebih percaya sama aku deh. Iya, soalnya kan di sini aku jauh lebih lama daripada kamu. Mungkin bahasa kasarnya ya, kamu itu orang baru. Terus kalau misalkan kamu lapor polisi, emang kamu punya bukti? Lagian, HP kamu juga ada di luar ruangan kan? Atau mau aku ambilin? Hah? Kalau mau aku ambilin gak apa-apa. Tapi gak bakal aku kasihin ke kamu sih. Padahal aku cuma minta kamu duduk manis, dengerin suaraku aja. Cuma itu aja. Tapi kenapa rasanya kayak susah banget ya? Kamu tuh beneran takut sama aku apa gimana? Hah? Takut banget? Iya, padahal kan aku berharap kamu udah mulai nyaman. Tapi kayaknya enggak ya. Kamu tau nggak? Kalau aku ingat-ingat pertama kali kita ketemu, aku jadi keinget sesuatu yang lucu. Padahal aku nggak pernah maksa kamu buat suka sama aku. Dari awal itu semua datang dari kamu sendiri kan? Aku cuma ngerespon, tapi kamu semakin coba buat deket sama aku, semakin aku sadar aku nggak mau kehilangan kamu. Aku gak mau kamu balik ke dunia yang bisa narik kamu jauh dari aku. Karena aku suka banget semua perhatian dari kamu. Makanya aku bikin kamu masuk ke ruangan rekaman. Dan aku minta tolong ke teman-teman buat pulang lebih cepat. Jadi kan ada waktu buat kita berdua. Terus aku begitu dapat kesempatan ini, aku gak akan pernah nyanyain. Aku langsung kunci pintunya dan ya, disinilah kita sekarang. Disinilah kita berdua menghabiskan waktu bersama. Dan aku benar-benar menikmati suasana kayak gini. Momen ini, sepi gak ada orang, sunyi. Ya mungkin buat kamu ini menakutkan ya. Tapi justru ini bikin semuanya jadi lebih jelas. Termasuk perasaan aku. Mungkin aku udah terlalu aku gak tahu ya mau ngomong apa lagi. Intinya aku gak mau kehilangan kamu. Gak pengen kamu tuh pelan-pelan pergi dari aku. Iya, aku tahu kamu lagi bingung kan sekarang. Tapi seenggaknya aku udah coba buat mengungkapkan perasaan aku. Bagian yang penasaran. Bagian yang selalu aku pengen sampein ke kamu. Dan bagian kecil yang bikin kamu tetap diam di sana sekarang. Lagian kan aku cuma ngobrol sama kamu kan, aku gak ngapa-ngapain kamu kan. Aku gak butuh kamu langsung percaya kok. Aku gak butuh kamu langsung nyaman sama aku. Aku juga gak butuh kamu buat langsung suka sama aku. Tapi seenggaknya
Aku udah berusaha buat jujur sama kamu dengan caraku. Mungkin kamu bilang semua ini salah. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu nolak aku. Aku udah siap kok sama itu. Aku udah siap sama semua kemungkinan. Kecuali satu. Kecuali satu. Aku gak siap kehilangan kamu. Itu yang gak bisa aku terima. Makanya, aku pastiin sekarang kamu gak bisa pergi dulu. Ya meskipun cuma sebentar. Meskipun cuma sebentar. Tapi kamu mulai dengerin aku. Ya. Aku gak tahu ya kamu tenangnya sekarang tuh tenang yang bingung atau saking takutnya atau udah mulai mencerna apa sebenarnya aku mau. Aku tahu kamu udah mulai tenang ya. Napas kamu, langkah kamu, gerak tubuh kamu. Kamu lihat kan? Gak sesulit itu. Aku juga gak ngapa-ngapain kamu kan? Kamu cuma perlu berhenti melawan sesuatu yang... Entahlah, aku juga gak yakin apakah kamu suka sama aku. Tapi dengar baik-baik, ya. Aku gak bakal bohong ke kamu. Perasaan aku ini ke kamu itu bukanlah hal yang sepele, bukan hal yang kecil. Ini juga bukan sekedar suka. Dan aku gak bisa pura-pura ini biasa aja, kamu tahu kan? Aku gak akan mundur. Asal kamu tahu aja ya, aku gak akan mundur. Gak akan pernah mundur. Tapi aku juga gak pengen kamu takut. Jadi, kita pelan-pelan aja ya. Kamu denger kan? Kita coba pelan-pelan aja. Kita isi ruangan ini dengan sesuatu yang lebih jujur dari sebelumnya. Oke? Kamu mau kan dengerin aku? Aku pengen kamu pelan-pelan hilangin ketakutan kamu itu. Ya kalau kamu bisa sih. Yang pasti aku mah udah siap sama semua kemungkinan. Kamu nerima aku atau kamu nolak aku atau bahkan kamu pergi ninggalin aku. Tapi aku gak bakal nyerah karena aku gak siap sama satu hal. Aku ulangin ya. Aku siap sama semuanya tapi aku gak siap sama satu hal. Kehilangan kamu. Dan aku juga bakal jadi satu-satunya suara yang bakal kamu pilih buat tetap kamu dengerin selamanya. Oke. Aku buka pintunya ya. Mau aku bukain sekarang pintunya? Iya, bakal aku bukain kok. Lagian kan aku udah selesai ngobrolnya sama kamu. Aku udah selesai buat menyampaikan isi kepala aku dan perasaan aku. Sisanya kita lihat aja nanti. Apakah kamu bakal lari ketakutan? Kamu berani buat ngelawan aku? Kamu lapor ke orang lain? Atau mungkin kamu bakal terima aku? Oke. Habis aku buka pintunya, silahkan aja, bebas. Kamu mau jalan, mau lari, mau kabur, mau apapun terserah. Yang pasti aku bakal selalu ngejar kamu. Ingat ya, kalau misalkan kamu lari, kamu juga masih ada tanggungan project sama aku, oke? Kalau kamu menghilang, kamu yang bakal aku salahin. Secara profesional itu berlaku kok. Itu bakal berhasil. Dan siapa yang bakal disalahin? Kamu yang bakal disalahin. Jadi kamu jangan berani-berani ngelawan aku. Ya itu cuma peringatan aja.
Kalau gitu aku bukain sekarang, oke? Oke, aku buka pintunya dan silakan. Kamu boleh keluar. Kamu boleh keluar dari ruangan rekaman ini, silakan. Oh, kamu langsung lari ya? Lucu banget sih kamu. Bikin aku makin pengen ngejar kamu, tau gak? Yaudah, kalau gitu hati-hati di jalan ya. Udah lari jauh ya. Kamu udah gak bisa dengar suaraku lagi. Yaudah deh, kita lihat besok. Kamu bakal datang atau enggak?